datang di peternakan akar rumput. Peternakan ini merupakan pusat informasi belajar dan bisnis anggota peternak akar rumput, pertanian semi modern dan pusat pembelajaran pertanian dan peternakan swadaya masyarakat. Adapun perkumpulan peternak akar rumput ini digagas sejak tahun 2006 dengan lokasi kantor dan pusat kegiatan berada di Dusun Ciberangakan, RT 2 RW 2, Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peternakan akar rumput merupakan sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok ternak dan petani binaan. Sampai saat ini, komunitas peternak akar rumput sudah memiliki anggota aktif 196 anggota dan 200-an petani binaan. Peternakan akar rumput ini merupakan komunitas yang komoditas utamanya adalah kambing yang dilakukan dengan intensif dan efisien, sehingga diharapkan mampu menghasilkan hasil yang lebih. Peternakan akar rumput ini memiliki fasilitas yang lengkap, seperti kantor bersama koperasi dan kelompok, kandang breeding, gudang pembuatan pakan kambing, ruang pengolahan susu, ruang pertemuan peternak, unit pengolahan pupuk organik, UMKM perkayuan kandang kambing, wisata hortikultur, wisata anak, toko perlengkapan pakan, dan obat ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini kami sudah bersama dengan salah satu pemilik usaha di bidang peternakan yang sukses dan sangat menginspirasi. Baik, di sini kami akan mewawancari beliau tentang peternakan usaha beliau. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bapak. Siap, saya Putut ya. Sini kami dari peternakan akar rumput. Jadi tempat di sini ini adalah peternakan pribadi saya, namun akar rumput ini sebuah komunitas yang di dalamnya ada beberapa kelompok ternak dan juga beberapa petani binaan. Kami memiliki anggota aktif hari ini 196 anggota dan belum lagi ada 200-an peternak binaan. Itu gambaran singkatnya ya, bahwa kami di sini adalah sebuah komunitas dengan komoditas utama adalah kambing, peternak kambing yang kami coba melakukan dengan intensif, efisien, dengan harapan nantinya itu memberi hasil yang lebih. Kemudian komoditas yang kami garap adalah kambing perah gitu. Selanjutnya, setelah peternakan sebesar ini dan sesukses ini, kira-kira sejarah awal berdirinya peternakan ini tuh bagaimana Pak? Peternakan ini dirintis, peternakan dan komunitas ini dirintis sekitar 15-an tahun yang lalu. Kami selepas kuliah bersama dengan beberapa teman pemuda di kampung. Awalnya hanya sebatas senang ya, lebih ke pet shop, berusaha memelihara kambing di sela-sela waktu kami, jadi bukan dijadikan pekerjaan utama. Kami pelihara kambing 1-2 ekor di rumah, yang kadang ngaritnya juga kalau saya sendiri beli. Kemudian kambing ini dipelihara sampai beranak dan di situ memunculkan rasa ketertarikan yang lebih, sehingga akhirnya seiring waktu kami berusaha terus memelihara. Kemudian lambat laun kami membuat sebuah komunitas kecil yang tujuannya adalah dilakukan tempat sharing di situ, ngobrol, diskusi, sehingga akhirnya kami jatuh cinta beneran ke kambing ya. Yang awalnya 1-2 berkembang, semakin banyak kami bikin kandang.
Dan akhirnya kami belajar, mulai ada proses edukasi yang awalnya pelihara kambing asal-asalan, yang penting dikasih makan gitu. Kemudian berkembang menjadi bagaimana sih apakah kambing ini bisa memberikan penghasilan yang cukup bagi kita, keluarga, dan bagi lingkungan. Awal-awalnya seperti itu mindset awalnya. Kemudian kami belajar mencari informasi ke kanan, ke kiri, kemudian ke teman-teman peternak yang sudah jalan, baik yang memang digarap secara agrobisnis maupun orang-orang lokal yang menggarap dan melakukan ternak kambing dengan cara sangat tradisional. Kami berusaha komunikasi, mencari ilmu, karena memang kami diawali dengan keterbatasan yang luar biasa ya. Dari modal kami terbatas, kemudian dari pemahaman dan ilmu kami sangat terbatas, sehingga kami berusaha belajar yang akhirnya sedikit demi sedikit kami mengerti bagaimana tata kelola kambing yang baik dan efisien. Itu sebagai gambaran, pertama saya memelihara kambing dan saya kelola sendiri, artinya saya ngarit sendiri, bikin kandang sendiri, jumlahnya adalah 2,5 ekor ya. 2 ekor. Jadi kenapa ada setengah? Karena pertama saya beli kambing itu dengan modal yang sangat terbatas, saya beli 2 induk. Kemudian ada sisa uang 500.000 yang saya belikan pejantan kecil, itu pun kakinya patah, main tak hitung setengah ini. Dan seiring waktu yang kaki patah itu sembuh, kemudian jadi pejantan, kemudian 2 betina ini beranak pinang dengan segala dinamika dan masalahnya ya, nggak langsung beranak banyak gitu ya juga gitu. Ada anaknya yang mati, ada ibunya yang sakit gitu dan sebagainya. Bertambah komunikasi dengan teman-teman semakin intensif. Tahu-tahu kambing kami sudah 10, sudah mulai belajar menjual kambing. Dan setelah kita menjual kambing kan kita ketertarikannya bertambah ya, karena ternyata ada income walaupun sedikit yang masuk, sehingga akhirnya niat kami semakin dikuatkan atas proses-proses itu. Jadi prinsip ya, bahwa bagus Anda memulai sebuah usaha dengan modal yang besar, karena potensi Anda untuk sukses lebih bagus, lebih banyak potensinya. Namun kalaupun kita mengawali dengan modal yang kecil, pada saat dikelola dengan benar, dikelola dengan tekun, tidak menutup kemungkinan itu menjadi sebuah usaha yang besar gitu. Karena dari 2 ekor itu cerita diawali dengan beberapa teman, 7-8 sampai akhirnya ada kelompok 20 sekian orang di tahun 2006 kalau nggak salah. Kelompok versi desa banget ya Mas ya. Iya. Itu sampai hari ini berkembang, kami menjadi sebuah perkumpulan yang kami namai Peternak Akar Rumput, yang hari ini memiliki 11 kelompok binaan. 11 Kelompok binaan. Kami mempunyai populasi sekitar 2.500 kambing dan insya Allah hari ini menjadi terbesar di Jawa Tengah. Nah, kalau ditarik mundur, ini diawali dari 2 kami dan beberapa orang teman ngopi yang bercerita tentang kambing gitu. Artinya asalkan kita melangkah, kemudian yakin dan tidak pernah berhenti dengan langkah kita, kita tidak akan tahu jarak mana yang akan kita tempuh, sejauh mana kita akan melangkah, kita tidak tahu. Tapi pada saat kita tersandung sekali, kemudian mungkin menginjak kerikil sakit, kita berhenti, ya sudah, tidak ada cerita lagi itu sebagai motivasinya seperti itu. Selanjutnya, kan di luar sana banyak itu Pak peternakan-peternakan selain kambing. Nah, alasan Bapak memilih berternak kambing itu seperti apa Pak? Wah, ini banyak jawaban ya dari beberapa pendekatan. Kalau saya berusaha menjawab dari pendekatan sosial, pendekatan ekonomi sosial, satu kultur masyarakat setempat ya. Jadi di Kabupaten Cilacap, di Karangpucung dan sekitarnya, Karangpucung sekitarnya ini ada Majenang, kemudian ada Cimanggu, Gandrung, Bantarsari. Ini memang secara geografis kami berpegunungan. Dan pegunungan itu cocok untuk beternak ruminansia, karena di saat ada banyak pegunungan maka ada ketersediaan pakan, biasanya ada legum, bahasa saya itu rambanan. Ya, itu tersedia dengan banyak. Nah, kemudian memang itu satu geografis, kemudian secara kultural kambing ini adalah sebuah komoditas yang sejak buyut saya, bahkan canggah saya sudah dipelihara.
di tempat sini. Walaupun dengan cara sangat tradisional, kambing terbukti dari zaman ke zaman menjadi sebuah komoditas yang menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat di pedesaan, masyarakat kecil. Contoh simpel, pada saat mungkin paman saya mau menyekolahkan anak ke SMA, dia jual kambing. Gitu kan. Yang lebih beruntung mungkin dia punya kambing 20, suatu saat ada tetangganya nawarin tanah kebun, dia jual 15 ekor beli tanah. Nah, ini menjadi kultur akhirnya. Ini alasan kedua. Kemudian alasan selanjutnya, sebagai orang yang berkeyakinan, orang yang beragama, kambing ini adalah sesuatu yang direkomendasikan langsung oleh Ahmad bin Abdullah, manusia yang dinyatakan menjadi manusia terbaik di muka bumi, yang lebih kita kenal dengan Muhammad SAW, merekomendasikan secara langsung pada saat sahabat bertanya, "Ya Rasul, nyongke bingung, saya ini bingung ini, menutupi kebutuhan ekonomi, apa yang harus saya lakukan?" Dari mulut mulia Rasulullah itu terucap, tentunya diilhami Allah Ta'ala ya, terucap, "Maka kamu bercocok tanam, beternak, dan berniagalah." Di dunia ini ternyata ada 3 rekomendasi besar pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul. Artinya kalau yang merekomendasikan Rasul, saya sangat yakin tidak pernah akan ada kesalahan. Ya, karena Rasul tidak pernah memerintahkan pada saat kau ingin mencukupi kebutuhan hidup rumah tanggamu, maka jadilah kau pegawai bank. Tidak pernah ada terucap itu. Bahkan melarang gitu kan. Maka kamu kalau mau mencukupi kebutuhan hidup, jadilah pegawai di Dirgantara Indonesia. Tidak ada. Yang ada adalah bercocok tanam, beternak, berniagalah. Ini alasan ketiga yang kami jadikan sumber keyakinan. Karena pada saat kita melakukan sebuah kegiatan ekonomi, bekerja atau apapun itu dalam hidup ini, pada saat tidak mempunyai keyakinan yang cukup, sebagai orang yang beragama kita tidak bisa. Karena keyakinan itulah yang bisa menggerakkan tubuh kita untuk selalu istiqomah melakukan apa-apa yang kita citakan. Nah, itu menjadi landasan filosofisnya ya Bapak. Peternak ini nggak sembarangan, yang memerintahkan Rasul langsung gitu. Bahkan tidak diangkat oleh Allah seorang nabi pun kecuali mereka diproses menjadi seorang pengembala. Semua nabi dalam ajaran agama saya Islam semuanya menjadi pengembala. Ini ada sesuatu yang ditekankan oleh Allah Ta'ala dari ternak yang bernama kambing. Itu 3 alasan. Kemudian yang keempat, secara ekonomi dan bisnis. Ini masih ada kaitannya dengan yang ketiga. Kalau kita bikin produk, semisal saya bikin Indomie saja, saya harus pasang iklan di TV, di media, itu tidak murah, itu butuh biaya yang sangat tinggi. Sedangkan kambing ini sebuah komoditas, bahkan satu-satunya komoditas menurut saya yang diiklankan langsung secara gratis oleh Tuhan di seluruh belahan bumi. Iklannya di mana? Di sebuah kitab yang kita sebut Al-Quran. Di situ tertulis dengan cara jelas, dan yang memerintahkan Tuhan pencipta kita, kalau anakmu lahir seorang laki-laki, sembelihlah 2 ekor kambing. Kalau anakmu lahir seorang wanita, sembelihlah 1 ekor kambing. Gitu kan? Kalau engkau mampu maka berkurbanlah. Ini yang iklan Allah. Saya lebih yakin dengan Allah ketimbang dengan Indosiar. Itu alasan selanjutnya. Ya, Pak. Setelah Bapak berbisnis sampai sekarang ini, dari awal sampai sebesar ini, kira-kira kendala yang dihadapi saat awal usaha dan kendala sekarang itu seperti apa, Bapak? Pertama jelas klasik ya. Pada saat semua orang berusaha itu selalu mempunyai mimpi yang kadang jauh mimpinya. Sedangkan kondisi awal biasanya tidak selalu baik, selalu bagus. Baik secara tadi saya sampaikan secara ekonomi, modalnya sedikit, prasarana apalagi, ilmu apalagi, itu kendala namanya. Nah, kemudian jauh lagi pada saat kita membangun sebuah komunitas, awal-awal ya, kami harus meyakinkan beberapa teman, beberapa peternak untuk sesuatu yang abstrak. Karena pada saat awal-awal bangun komunitas ini 15 tahun yang lalu, saya ke teman-teman ini bercerita, ayo kita pelihara kambing perah yang nantinya seperti ini, nantinya seperti ini, nantinya seperti ini. Saya tidak bisa menunjukkan secara visual bahwa kambing perah ini seperti ini, 3 liter, laku di koperasi, kemudian dijual.
itu baru menjadi gagasan. Menyampaikan gagasan dan hanya lewat verbal itu akan sulit diterima karena mata orang yang kita ajak bicara itu tidak pernah melihat yang namanya kambing perah itu seperti apa, sane itu seperti apa, koperasi susu itu seperti apa sih. Ada yakin, ada tidak bagi teman-teman. Bahkan kadang menjalar hampir saja pada diri kita sendiri gitu. Nah ini kendala. Memanajemen itu tidak mudah karena bagi kami soul itu tetap menjadi kendala utama. Batin, jiwa, mindset itu yang kami selesaikan dulu sebelum kita menciptakan modal dan prasarana ya. Waktu itu kami mengajak teman-teman di kampung lumayan sulit sekali. Pada saat saya ngajak, ayo kita pelihara kambing secara produktif efektif dengan ras ini, mereka jawab, buat apa lah ribet-ribet, pelihara ini juga cukup gitu. Kan gitu. Nah itu kendala-kendala awal. Apalagi sesuai nama ya, nama kita kan akar rumput. Sudah bisa dibayangkan nama yang dipilih pun itu bahwa itu gambaran kami bahwa akar rumput grassroots itu adalah sebuah kumpulan peternak dan petani di pedesaan dengan kemampuan terbatas. Kalau bahasa politisnya itu kan grassroots itu kaum marginal lah, wong orang duwe bahasanya. Nah kami adalah kumpulan orang-orang yang seperti itu yang berusaha untuk merubah diri gitu. Karena keterbatasan pemikiran, pendidikan kadang gagasan itu tidak mudah diterima. Tapi lambat laun kami bisa membuktikan apa yang kami ucapkan dulu hari ini sehingga keyakinan teman-teman mulai muncul. Setelah keyakinannya muncul, mereka lebih percaya, lebih semangat, kemudian lebih terprogram dalam melakukan kegiatan peternak ini. Hari ini sebagian besar mereka sudah yakin, sudah juga mendapatkan hasil, sudah ada profit di situ di kandang-kandang mereka. Artinya mereka sudah bisa menjual ternak, menjual susu. Nah kendalanya apa sih hari ini? Hari ini bagi kami adalah karena orang tidak pernah akan selesai dengan keinginannya. Kami ingin meloncat kalau dulu berjalan. Yang dulu kami bermimpi bagaimana menjual susu di plastiki, hari ini kami sudah mulai enggan plastiki susu gitu. Gimana sih kalau kita bisa bikin industri kecil hari ini itu ya kembali lagi akhirnya seperti 15 tahun yang lalu kami merasa kecil, merasa tidak punya modal. Kalau yang dulu berpikir tentang kambing 2,5 juta itu sangat mahal, hari ini kami berpikir tentang 1 miliar untuk membuat pabrik itu angel banget gitu. Ya sama aja rasanya, ya sama-sama juga. Hari ini kami lagi bermimpi ingin punya pabrik, ingin punya komunitas yang lebih kuat. Artinya dinamika kelompok ya Mas, pada saat tadi ada 190 dan 200-an petani. Kalau Anda membayangkan 400 kepala manusia harus berpikiran sama itu angel gitu. Artinya dinamika kelompok hari ini masih ada. Ibaratnya kelas itu ya anak sing rewel, kemudian ada yang pinter, ada yang prestasi, ada yang nggak pinter tapi manut gitu. Ada yang pinter tapi manut, kemudian ada yang bodoh ya ora manut gitu. Warna-warna sing madei gitu. Nah, itu masih ada dan selalu menjadi tanggung jawab pengurus untuk mengkondisikan itu. Karena akar rumput ini kan ada kelompok-kelompok binaan. Hari ini kami memposisikan yang namanya center, yang namanya pusat. Akar rumput itu berbicara tentang SDM. Bagaimana ngandani orang, bagaimana menata pemikiran orang. Kami tidak berbicara tentang bagaimana memelihara kambing. Itu sudah kami serahkan ketua-ketua kelompok di desa-desa. Karena kami punya binaan. Ketua-ketua kelompok ini mereka berbicara tentang teknis. Bagaimana mengawinkan kambing yang baik, bagaimana kasih pakan kambing yang baik. Nah, bagian kami selaku center, bagaimana menjadi peternak yang baik, bagaimana pola pikirmu menjadi baik gitu. Kami melakukan kontrol-kontrol itu dan ini sangat repot, kendalanya di situ. Dimana saya harus mungkin ke Bembulang di desa jenengan, saya harus ke sana menata teman-teman yang mindsetnya belum baik. Pada saat dia bercita-cita menjadi seorang peternak, siang malam ceritanya kambing. Pada saat dia punya uang 5 juta dia beli motor baru kredit lagi. Ini harus kita benerkan. Ini nggak benar mindsetnya. Kalau kamu peternak punya duit 5 juta itu namanya induk. Kalau kamu punya uang 5 juta itu kamu beli drum fermentasi. Itu yang kami lakukan hari ini. Kami menata mindset teman-teman peternak. Kalau kamu punya 200.000 itu ke koperasi beli drum 1 gitu. Ini yang kami lakukan di akar rumput. Kemudian teman-teman ketua kelompok di desa-desa mereka yang belajar bagaimana ngajari teman-temannya memelihara kambing yang baik dan sebagainya. Itulah kendalanya organisasi usaha baik pribadi maupun komunal adalah SDM, selalu saja SDM. Dan itu tidak akan pernah berhenti.
Tuh. Baik, selanjutnya setelah bidang usaha peternakan Bapak mencapai sebesar ini dan semapan ini, kira-kira pencapaian sekarang yang meliputi omset, jangkauan penjualan dan kapasitas produksi itu bagaimana, Pak? Oke, saya beri data. Nah, hari ini kami mentargetkan sebenarnya sekitar 1.746 induk. Tadi 2.500 itu populasi ya, dan sebagainya. Hari ini kami belum sampai itu. Kami masih di angka 1.000-an induk. Kemudian kami memiliki bakalan terpanen tiap bulan itu sekitar 163 gitu, dengan omset yang masuk sekitar 211 sampai 250 juta dari bakalan per bulan. Ini bukan duit saya mas ya, ini duitnya orang banyak, artinya karena kami komunal. Kemudian kami punya target sebenarnya tahun 2022 itu kami memiliki 349 bakalan per bulan. Hari ini 163 ya. Sehingga ke depan kami mentargetkan sebulan itu masuk dana ke koperasi kami sekitar 450-an juta per bulan dari jual cempe. Kemudian produksi susu kami lagi punya target sekitaran 467 liter per hari, sehingga per bulan ketemu angka 14 ribuan liter dengan target penghasilan yang masuk ke anggota kami adalah 252 juta per bulan. Itu seperti itu gambarannya. Kemudian ada usaha-usaha tambahan kios, ini juga milik koperasi teman-teman ya. Hari ini baru punya penghasilan 3-4 juta mungkin per bulan. Kemudian kami juga mengelola pupuk organik, kami baru berproduksi sekitar 15 ton per bulan ya. Padahal seharusnya kami mampu produksi sampai 80 ton. Ini lagi digarap ya. Posisi real hari ini 15 ton, targetnya adalah 80.000 ton. Jadi diharapkan ke depan kita itu mampu 80 ton sampai 100 ton, sehingga kami mempunyai penghasilan dari jual pupuk itu sekitar 30-40 juta. Tapi ini belum tergarap. Yang tergarap baru ya sekitar 7-8 juta kami masuk dari pupuknya saja. Itu saja sih gambaran secara bisnis, angka-angka yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, selanjutnya dalam menjalankan bisnis ini apakah ada yang mensupport dari segi permodalan, promosi dan ekspansi, Pak? Apakah ada yang mensupport? Permodalan belum juga, artinya untuk kami skala akar rumput memang ada beberapa tawaran pernah dari lembaga pembiayaan, kami belum ambil. Kemudian itu secara institusi ya, kalau secara pribadi ada anggota yang dapat modal dari bank kami nggak tahu lah. Kemudian kalau support untuk kelompok yang kami bina ada beberapa kelompok yang pernah mendapatkan support modal walaupun tidak terlalu besar ya. Ada penambahan dari dinas peternakan, itu pernah bagi-bagi kambing per kelompok 20 apa ya, jadi kita dapat sekitar ada 80-an kambing ada ya. Tapi itu dibagi ke anggota dan itu tidak menjadi apa ya namanya, kami berterima kasih sekali, tapi kami selalu mendidik anggota untuk tidak mengandalkan hal-hal seperti itu. Karena apa, akar rumput ini dibangun sejak awal dengan swadaya masyarakat, sehingga kalau ada pihak-pihak yang membantu kami matur nuwun sekali, akan kami jaga amanah itu. Tapi kami tidak pernah mendidik anggota untuk mengandalkan itu. Kemudian apakah ada support dari pihak-pihak ketiga? Ada, karena di kami itu ada sistem investasi, jadi kami membuka kepada masyarakat yang peduli dengan dunia peternakan, kemudian mempunyai uang lebih dan ingin berinvestasi di peternakan namun tidak punya kandang, tidak punya lahan, tidak punya waktu.
biasanya mereka diajak oleh kami untuk membeli ternak, kemudian dititipkan di anggota kami, kemudian panennya dilakukan secara profit. Kayak yang diprogramkan di akar rumput untuk pihak luar itu kami punya yang namanya P3, program pemberdayaan peternak, di mana ada seorang investor membeli ternak kemudian dititipkan ke anggota kami. Pada saat panen anakannya nanti dijual, dan hasil penjualan anakan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah 60% untuk si pemelihara, karena petani ini modal pakan, modal kandang dia bagiannya paling besar. Ada 2 item kegiatan, kandang, lahan, pakan ya. Kandang dan lahan pakan satu lah. Kemudian ada pakan harian. Kemudian si investor mendapat bagian 30% pembeli kambingnya. Kemudian ada 10% yang disisihkan untuk koperasi, untuk kami pengelola. Kenapa? Karena kami butuh anggaran untuk kontrol. Di situ juga include di dalamnya biaya pengobatan. Kami kalau pihak ketiga kambingnya ada yang sakit, kami obati dan kami free. Itu jadi ada support modal dari luar dalam bentuk kerjasama. Gitu. Oke, selanjutnya selama Bapak berbisnis peternakan ini, kira-kira pengalaman yang paling mengesankan menurut Bapak itu pengalaman seperti apa, Pak? Yang paling mengesankan? Proses awal dulu menjadi sangat berarti kalau saya lagi ngopi malam-malam sendirian. Di saat saya itu teringat saya harus ke salah satu desa, sebenarnya Ujung Barang. Ujung Barang itu dari Kota Majenang naiknya itu 11 kilo dan di tengah hutan. Jauh ya, Pak? Jauh. Saya ke sana membina petani di sana, ngobrol, sebenarnya lebih ke ngobrol, sharing. Kemudian hari ini bisa lagi geser lagi ke banyak daerah. Bahkan binaan kami itu kan ada yang di perbatasan Jawa Barat, bahkan ada di Jawa Barat. Dan biasa ya kalau peternak, komunitas ternak biasanya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok pegunungan, di Bumbulang, yang semuanya butuh jarak berpuluh kilo dari titik kota kecamatan. Kami melakukan peranan itu dengan sangat yakin, padahal belum berhasil. Hari ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi kami. Pada saat kami datang sana, mereka beternak dengan cara sangat tradisional, kemudian kami masuk, kami memberikan pemahaman, dan kemudian ada sedikit perubahan di tata kelola mereka, dan hari ini mereka menjadi anggota kita, kemudian bisa menjual produk ke koperasi dengan harga yang baik, sedikit membantu kehidupan mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di akar rumput, dan itulah bumbu penguat persaudaraan kami. Itu sangat berkesan. Baik, selanjutnya yang terakhir, sebelum kami tutup wawancara ini, kira-kira pesan motivasi Bapak kepada para pemuda, khususnya para mahasiswa yang ingin berwirausaha itu seperti apa, Pak? Motivasinya? Hari ini teman-teman mahasiswa lagi punya peranan mengupgrade diri ya, sekolah dengan sebaik-baiknya, lakukan itu. Hargai orang tua yang mengeluarkan pembiayaannya yang cukup. Cara menghargainya adalah dengan memberikan nilai terbaik. Walaupun memang nilai tidak bisa jadi ukuran, tapi itu salah satu ukuran nih gitu. Bukan satu-satunya ukuran, tapi itu satu ukuran. Kemudian ke depan kalau kalian menjadi sarjana, Anda bisa memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan internasional mungkin kalau beruntung, dan Anda mendapatkan bayaran yang luar biasa, tapi Anda berguna untuk diri Anda sendiri, paling hebat dengan keluarga Anda sendiri. Maka saya lebih ke menantang ke teman-teman sarjana dan calon sarjana ini, pulanglah kalian ke kampung, lihat lingkungan kamu. Nggak harus kambing, komoditas di situ paling bagus apa sih, potensinya apa sih, kembangkan itu pada titik termaksimal. Maka Anda akan menjadi orang yang berguna bagi lingkungan Anda dan bagi saudara-saudara Anda. Nah, masyarakat di pedesaan itu butuh sekali orang-orang yang mendampingi dengan serius, butuh orang yang paham, butuh orang yang punya komunikasi yang baik, sehingga apa yang mereka lakukan bisa dihargai lebih, bisa diterima pasar. Karena masalah kita hari ini itu kita tidak mempunyai kekuatan pasar, petani-petani kita ini. Dan ayo yang muda-muda ini jangan menganggap bertani itu tidak keren, beternak itu tidak keren. Itu sumber kehidupan kita. Kalau semua sarjana yang pintar-pintar nanti ngomong bertani itu tidak keren, beternak itu tidak keren, nanti semua yang melakukan ternak dan tani orang-orang yang tidak sekolah,
kemudian tidak profit, lama-lama tidak ada yang mau karena tidak menguntungkan, punah manusia nanti karena tidak ada sumber makanannya. Nah, karena kami ini supplier bahan kehidupan, maka kami tantang ke teman-teman, ayo bertani, ayo beternak, ayo berwirausaha yang lain, industri-industri kreatif di kampung-kampung, hidupkan itu sehingga bisa meningkatkan perekonomian Anda sendiri dan lingkungan Anda. Itu maturun. Terima kasih atas wawancara yang sangat bermanfaat ini, Pak. Siap. Demikianlah wawancara kami dengan beliau, pemilik peternakan akar rumput. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami dan khususnya teman-teman yang melihat video ini. Sekian dari kami, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.